Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya berupa infak dakwah kepada channel dakwah ini, sehingga channel dakwah ini dapat tetap eksis hingga detik ini untuk hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada, dengan sebuah harapan semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan membalasnya dengan balasan yang lebih baik lagi. Begitu juga untuk seluruh peor terkasihku dimanapun kalian berada, baik yang di mancanegara maupun di dalam negeri ya. Matur nembah nuwun, terima kasih, semoga selalu always selalu anti skip dan anti download ya. Dan juga bagi yang berkenan silahkan di-share link-link kajian dari channel dakwah ini ya. Semoga itu menjadi sebuah catatan langit juga bahwa engkau telah mengambil bagian dalam syiar dakwah Islam. Berikutnya terima kasih atas doa-doa baik dari kalian semua yang dipanjatkan untukku, dan aku juga begitu ya. Semoga kebaikan doa-doamu untukku juga tercurahkan untukmu. Amin amin ya robbal alamin. Kopi morning dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum mampir ngombe kita mulai, terima dulu salam dari aku adalah salam Islam rasional ya. Mampir ngombe kali ini ya, itu aku akan mengajak kalian untuk berdiskusi ya. Berdiskusi tentang apa yang telah menjadi undang-undang ya, tentunya dulu rancangan undang-undang ya, sekarang menjadi undang-undang ya, yaitu tentang jerat pidana menikah lagi tanpa izin ya. Jadi begini, apabila seorang suami menikah lagi tanpa izin dari istri yang sah, maka dapat dijerat pasal 279 ayat 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam kurung KUHP. Oke. Ini menarik untuk kita diskusikan bersama ya. Dan aku kasih tahu sama kalian semuanya ya, bahwa pertemuan kita di channel ini itu ada dalam rangka akademis ya. Jadi aku akan menggunakan istilah-istilah akademis mungkin ya, atau parameter-parameternya juga ya, sehingga objektivitas itu bisa dipertanggungjawabkan bahwa dia objektif bukan untuk kepentingan tertentu ya. Oke. Sebelumnya aku cerita dulu ya, supaya nanti kalian tahu bagaimana cara aku memandang sebuah permasalahan. Begini, waktu itu belum ada WA ya, masih SMS gitu ya, SMS. Dan aku berdiskusi cukup berat dengan teman ya, dimana kata teman itu bahwa merokok itu haram. Ya, merokok itu haram katanya. Aku bilang tidak. Dan itu diskusinya panjang banget ya. Dan akhirnya pada suatu titik aku bilang, tolong aku kasih satu dalil saja, yang itu qot'i, bahwa Allah lewat Kanjeng Nabi mengatakan dengan qot'i, tegas, bahwa rokok itu haram. Kalau itu ada, maka aku taslim. Tapi kalau nggak ada, nanti dulu.
Jadi pertarungan-pertarungan pemikiran untuk mengatakan rokok haram itu sebetulnya ada dalam ranah ijtihad, bukan dalam ranah qot'i. Jadi kalau kamu nggak mau merokok menurutmu haram, ya itu menurutmu, jangan kamu pakaikan itu ke orang lain. Menurut orang lain itu tidak haram, silahkan saja, karena itu ijtihadi. Makanya kalau di YouTube, di TikTok dan segala macam ada ustadz mulai level bawah sampai level atas, mulai yang pakai sorban sampai yang sorbannya tumpuk-tumpuk. Itu kalau sudah mengatakan rokok itu haram, coba minta salah satu dalil qot'i dari dia. Dia bisa nggak menghadirkan? Kan nggak bisa. Dia pasti menarik dari beberapa permasalahan lalu disimpulkan haram. Itu ijtihadi. Ya silahkan saja. Tapi jangan yang kamu ijtihadkan itu kamu paksakan untuk menghukum orang lain. Yang itu yang tidak benar. Kecuali babi. Nah, itu dalam terminologi ya tentang fikih kita, Al-Quran jelas mengatakan itu haram. Itu sudah nggak ada debatable. Itu qot'i, bukan ijtihadi lagi. Tapi kalau rokok itu ijtihadi. Jadi seharusnya kita bijak saja. Yang menurutmu itu haram, ya silahkan jangan merokok. Yang menurut seperti aku ini, itu tidak haram, ya silakan saja mereka merokok, biarin saja gitu. Jadi hak untuk menentukan hukum itu Allah sebetulnya, bukan kita. Kita ini tidak punya kewenangan untuk membuat hukum, ya. Karena hak mengatur itu hak Allah, jangan kita mengambil hak Allah. Hak membuat aturan untuk makhluk manusia ini itu Allah yang punya. Kecuali nanti hak itu belum ada kejelasannya, kita boleh membuat hukum, tapi itu harus menggunakan madah. Madahnya apa? Ya Al-Quran, ya Al-Hadis. Silahkan kalau memang itu belum ada aturannya, bikin hukumnya. Tapi tetap tidak harus bersandarkan kepada Al-Quran dan Al-Hadis sebagai madahnya. Tidak bisa bikin sembarangan. Karena kalau orang nanti bikin hukum, mesti hukum itu yang menguntungkan dia. Untuk menghukumi orang lain yang tidak sepaham dengan dia. Itu sudahlah. Begitu memang karakter manusia itu. Maka kita itu sebetulnya ya tidak boleh membuat hukum. Allah yang membuat hukum karena Allah yang mengatur kita. Kita ini sama-sama manusia kok. Mau bikin aturan untuk manusia. Aku ulangi lagi, kecuali belum ada aturan, silakan bikin aturan. Tapi madahnya tetap Al-Quran dan hadis. Itu. Ya. Oke. Nah, setelah diskusi itu ya, dia tidak bisa menghadirkan sebuah hadis dan memang tidak ada itu. Akhirnya terdiam dia. Makanya jangan sembarangan bilang rokok ini haram terus orang lain yang merokok dibilang mengkonsumsi yang haram. Ya kalau haram menurut kamu ya silahkan, kamu nggak usah ngerokok. Setelah selesai dan dia tidak bisa memberikan jawaban, akhirnya kita tutup diskusi itu. Ya tiba-tiba kan itu di grup itu ya. Ada teman lain japri aku. Dia tanya, Gus Beti ngerokok? Aku bilang tidak. Terkaget dia. Terkaget dia. Dia kira aku ngerokok. Aku tidak ngerokok. Waduh, saya kira Gus Beti ngerokok. Enggak. Terus aku jelaskan. Aku berbicara dalam tataran akademis itu harus objektif. Rasional itu harus objektif. Aku berbicara berdasarkan pengamatanku terhadap fikih Islam. Itu memang ijtihadi, bukan qot'i. Jadi bukan karena aku ini perokok lalu aku mengatakan rokok itu tidak haram. Enggak begitu. Aku ini tidak perokok. Ya, aku itu tidak merokok. Tetapi berdasarkan teori hukum fikih yang aku pelajari dari berbagai sumber, memang secara objektif tidak ada dalil qot'i rokok itu haram. Itu artinya sebagai bukti aku tidak ada kepentingan, aku harus berbicara objektif berdasarkan teori hukum fikihnya seperti itu. Bukan karena aku merokok terus aku bilang rokok itu
tidak haram. Nah, itu kan sudah kepentingan, tuh nggak objektif itu. Akhirnya dia angkat topi sama aku. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya dia angkat topi sama aku. Ya. Itu salah satu cerita tentang rokok. Terus sekarang satu lagi cerita yang terkait ya. Kalau tadi kan substansinya ya, bahwa aku berbicara atas dasar pijakan-pijakan akademis, dia harus objektif ya. Nah, ini sekarang yang lebih sebuah cerita yang lebih merujuk ya terhadap apa yang mau kita diskusikan di Mampir Ngombe kali ini. Yang terkait dengan perkawinan ini ya. Itu ndak salah lebaran kemarin. Ini aku ngomong, ini istriku masak di belakang itu ya. Kira-kira 5 langkah lah ya. Karena ini rumahnya kecil. Di sini aku syuting, di situ udah dapur. Ini istriku mendengar ini. Dia masak di situ. Ya. Kira-kira lebaran 4 hari kemarin. Jadi Idul Fitri yang keempat hari kemarin itu aku, istriku, dan gadis kecilku itu berangkat ke rumah seseorang wanita ya yang aku sudah kenal sejak lama sih aku kenal ya. Makanya aku mengamati dia juga sejak lama, bukan ucuk-ucuk gitu ya. Namanya Fitri. Ya. Sebelum lebaran itu kami juga sudah pernah berkunjung 1 kali. Jadi lebaran itu kunjungan yang kedua kali. Kunjungan pertama, aku ingin memastikan status Fitri. Apakah dia sudah berkeluarga atau belum. Ternyata dia masih gadis, belum berkeluarga. Maka di kunjungan kami yang kedua, di Idul Fitri yang hari yang keempat Idul Fitri kemarin, itu istriku ya bersama aku dan putriku ya datang, dan istriku sendiri yang meminta Fitri kepada ibunya karena bapaknya sudah almarhum ya untuk diminta menjadi istri keduaku. Paham ya duduk permasalahannya ya. Aku ulangi karena ini kita berbicara hukum, ini nanti salah dipahami jadi meleset nanti ceritanya. Jadi hari raya Idul Fitri kemarin yang keempat, aku dan istriku dan gadis kecilku Ranti berangkat ke rumahnya seorang wanita yang sudah aku kenal cukup ya, namanya Mbak Fitri. Di sanalah kami menemui bundanya karena bapaknya sudah almarhum, dan istriku ya istriku Usna meminta kepada ibunya, meminta Fitri untuk dilamar dijadikan istriku yang kedua. Ya. Ini sebagai bukti juga bahwa aku akan membahas KUHP ini yang tentang pernikahan ini secara objektif. Artinya aku tidak punya kepentingan. Kalaupun KUHP itu sudah berjalan, aku nggak ada urusan dengan orang. Aku justru istriku yang melamarkan kok. Apa urusannya? Jadi aku benar-benar membahas secara akademis, bukan karena kepentingan. Karena nggak ada urusan. Lah istriku itu melamarkan untuk aku. Berarti kan aku nggak ada kepentingan terhadap KUHP itu. Itu loh ya. Seperti rokok tadi, aku nggak ada kepentingan. Aku hanya bicara secara akademis, rokok itu tidak haram. Ya, padahal aku ya bukan perokok. Gitu ya. Jadi di sini pun begitu, objektif. Oke. Kita dengar dulu sebuah video ya. Supaya kalian tahu. Graito. Ini Bapak mau setel video. Kamu lihat dulu ya. Supaya kamu tahu videonya. Jadi kita diskusikan di sini. Jadi ranah kita ranah diskusi ya. Ranah diskusi. Jadi kita mengerti duduk permasalahannya gitu ya. Oke, sebentar. Ini gimana ini ya? Sebentar. Udah tuh? Sebentar, suaranya belum ya. Bisa dikenai hukuman penjara 5 tahun, bahkan apabila Anda dengan sengaja
sudah menikah secara hukum bisa berpotensi dihukum penjara lewat pasal 279 KUHP ini. Nah, pas saya cermati sih, di situ nggak cuma suami yang bisa dipenjarakan, tapi pihak yang dinikahi suami tanpa izin dari istri Syah alias si pelakor itu juga bisa terancam penjara. Oke, menurut Bunda setuju nggak dengan pasal ini? Dan kira-kira nih, Bunda berminat nggak untuk memanfaatkan fasilitas hukum semacam ini? Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Saat ini banyak sekali ya laki-laki yang dalam status nikah resmi dan belum cerai, kemudian melakukan pernikahan lagi tanpa izin daripada istrinya. Mereka ini bisa dipidana dengan apa? Dengan pasal 279 KUH pidana. Ancamannya 5 tahun penjara. Bagi Anda yang melakukan pernikahan padahal Anda kondisinya dalam posisi menikah secara sah, maka Anda bisa dilaporkan untuk dipidana. Karena hal ini sudah dikuatkan dengan adanya surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016, khususnya di dalam kamar pidana, yang menyatakan bahwa kalau ada seorang suami yang melakukan pernikahan dengan seorang perempuan, padahal dia mengetahui belum mendapatkan izin dari perempuan yang bersangkutan atau istrinya, maka yang diterapkan adalah pasal 279 dengan ancaman 5 tahun penjara. Maka bagi Anda semua yang laki-laki, hati-hati. Dan bagi Anda semua yang perempuan, ketika suami Anda menikah tanpa izin Anda, maka Anda diberikan hak oleh undang-undang untuk melaporkan secara pidana berdasarkan pasal 279 KUH pidana. Jangan lupa buka mata, buka telinga, buka hati, selalu berbuat baik di rumah Indonesia. Itu perintah Pancasila. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Salam penegakan hukum. Oke, sudah jelas ya. Seperti itu, aku akan beri komentar satu persatu ya. Aku akan cerita lagi. Pernah satu waktu aku ke Surabaya ya, dari Sidoarjo ke Surabaya, ngobrol bersama teman-teman ya, aktivis dakwah, dan ada yang aktivis dakwah itu kan macam-macam ya, dengan segala keragamannya lah ya. Ada yang terjun langsung, ada yang sebagai katakanlah simpatisan gitu ya. Nah, biasalah omongannya laki-laki ya. Itu di dalam mobil ketika di jalan tol, mereka berbicara tentang poligami, tentang menikah lagi, terus nggak dapat izin istri, terus bagaimana kalau nikah diam-diam, menyembunyikan pernikahannya gitu. Maka aku bilang jangan begitu ya. Pernikahan itu ya tidak boleh dilakukan diam-diam dan tidak boleh disembunyikan gitu ya. Pernikahan itu justru harus dipublish supaya tidak menimbulkan fitnah, karena banyak konsekuensi logis nanti yang akan terjadi ya. Kalau kamu keluar dengan istrimu itu sudah sah tapi kamu tidak publish, orang akan berpikir, loh dia keluaran bawa perempuan siapa itu ya. Kan kasihan istrimu, sudah kamu nikahi secara sah, orang bilang itu bawa perempuan dari mana, dan menimbulkan fitnah kan. Begitu juga ketika kamu nanti punya anak, tiba-tiba takdir mengatakan kamu harus mati duluan dan anakmu sudah besar, dia nggak saling kenal dengan anakmu dari istri yang pertama. Terus mereka sama-sama satu jurusan, dari fakultas yang sama, kuliah di universitas yang sama. Terus karena saling dekat, lama-lama terus pacaran, terus menikah, kan jadi berabe. Karena mereka tidak tahu bahwa mereka berdasarkan dari benai ehad, dari benih yang sama. Jadi jangan, pernikahan itu harus dilakukan secara terbuka. Itu yang aku sampaikan kepada teman-teman ya. Oke, terus aku ngomentari dari video itu ya. Yang aku cukup prihatin sih, itu ada dua wanita yang aksesorisnya kita lihat ya muslimah lah. Muslimah. Dengan aksesoris seperti itu muslimah. Ya, itu muslimah. Oke, mumpung aku tidak terlupakan, aku sampaikan dulu ya. Ketika undang-undang itu sudah disahkan oleh negara, maka dia berlaku untuk seluruh warga negara apapun agamanya. Ya, tapi dalam konteks ini karena aku Islam, tentunya aku berbicara dalam perspektif Islam, ya.
Tolong dipahami ini. Oke, kita kembali ke ibu-ibu atau mbak-mbak yang ada di 2 video tadi. Itu kalau kita lihat aksesorisnya, ya Islam lah. Makanya aku bilang otak itu perlu diberi nutrisi. Kalau soal casing itu gampang. Seperti aku pakai begini, apa mau pakai baju, orang bilang baju takwa, itu casing saja sih. Apa masalahnya dengan casing? Tapi seharusnya otak juga harus diisi. Kalau sudah bercasing Islam, maka sejauh mana dia belajar tentang fikih Islam? Itu otak, itu urusan nutrisi otak. Kalau dia paham tentang fikih Islam, khususnya tentang poligami, 2 wanita ini tidak berbicara demikian. Ya. Yang pertama, ibu itu mengatakan nikah diam-diam penjara 5 tahun. Nikah menyembunyikan status pernikahan demi menikahi perempuan di penjara 7 tahun. Kan aku sudah bilang bahwa pernikahan itu dalam Islam tidak boleh diam-diam dan tidak boleh disembunyikan. Ngapain juga harus dibikin begini? Kalau ibu ini paham tentang fikih Islam, khususnya tentang pernikahan, dia nggak ngomong begini. Jadi aku berkali-kali ngomong, aksesoris itu ya silahkan lah, itu mau-maunya aja. Seperti aku pakai jeans gini, jaket itu mau-maunya saja. Tapi tolong otaknya itu diisi. Jangan aksesorisnya Islam tapi otaknya tidak terisikan oleh pengetahuan-pengetahuan tentang Islam. Ya, jadi aneh, sudah berpenampilan soleha Islam berbicara bahwa nikah diam-diam di penjara 5 tahun, nikah sembunyi dengan menyembunyikan status pernikahan demi menikahi perempuan lain 7 tahun. Itu nggak usah diomongkan. Karena nikah itu termasuk syariah, ada aturannya. Itu termasuk ibadah dalam Islam. Itu memang tidak boleh diam-diam, tidak boleh disembunyikan. Seperti yang aku sampaikan kepada teman-temanku ketika dia mau menikah lagi. Harus terbuka. Ya, itu perempuan yang pertama. Perempuan yang kedua ini lebih parah lagi dengan ngomong kemayu. Ya, kemayu itu kemennya apa bahasa Indonesianya? Nggak tahu. Sedikit genit gitulah ya. Bagaimana dia bisa mengatakan bahwa nikah, jadi yang dinikahi ini, ya, yang dinikahi ini, ya, tanpa izin istri pertama. Jadi wanita yang dinikahi tanpa izin istri pertama itu juga kan bisa kena dari hukum juga kan. Jadi yang suaminya bisa kena dalih hukum, wanita yang dinikahinya tanpa izin suami dari istri pertamanya juga bisa kena dalih hukum. Yang membuat gatal telingaku itu wanita ya yang dinikahi suami tanpa izin istri sahnya, dia sebut dengan sebuah istilah yang gak enak di telinga. Dia sebut pelakor, penikmat laki orang, pelakor. Sekarang aku mau tanya, bagaimana cara dia memandang istri-istri Nabi kita? Apakah Nabi itu harus meminta izin terhadap istri-istri pertamanya? Coba. Ini yang aku bilang, ketika aksesoris itu tidak diimbangi oleh nutrisi otak. Secara tampilan luar itu soleha memang. Kok sampai hatinya berbicara wanita yang dinikahi oleh suami tanpa izin sah dari istri yang sah itu disebut pelakor. Pelakor itu bila melanggar hukum lonte. Ya, itu pelakor. Ini sah dinikahi secara hukum, agama membolehkan. Ini kan permasalahannya permasalahan izin. Ya. Aku kadang-kadang ya ampun, kok bisa sampai sebegitunya ya? Apa yang dia katakan terhadap istri-istri Nabi itu? Jadi nggak bisa membedakan antara wanita baik-baik dinikahi secara sah menurut hukum agama. Sebelum ada hukum negara, hukum agama itu lebih dulu ada. Kalau kita mau tua-tuaan, ya, ya harus belajarlah mana wanita baik-baik, mana wanita yang tidak baik-baik. Pelakor itu wanita yang tidak baik-baik, baik secara hukum sosial maupun hukum agama.
dia berzina dengan laki-laki lain. Ini kan dinikahi, kok kamu bilang pelakor? Kamu itu kok sampai hati ke situ, ya? Tuh. Terus berikutnya untuk Kang Mas Yosep Pereira, ya. Sorry Kang Mas, ya, tolong pahami secara akademis. Aku akan menggunakan istilah akademis dan aku ini bertarung secara kultural, ya. Karena secara kultural sebutan kafir itu udah dianggap menistakan, padahal tidak. Secara akademis, kafir itu julukan untuk orang yang di luar Islam. Yang di dalam Islam orang beriman, yang di luar Islam kafir. Jadi itu bukan menistakan, bukan menghujat, bukan tidak. Aku pun kafir terhadap apa-apa yang di luar Islam. Karena kafir itu artinya menutup. Aku menutup dari aturan main yang di luar Islam. Tapi aku menghormati, tapi aku menutup. Aku kafir terhadap yang di luar Islam. Dan Anda pun itu kafir terhadap Islam. Aku pakai istilah akademis loh ya, supaya kita terbiasa menyebut kafir itu bukan sesuatu yang jelek. Bukan non-muslim kok, terus nggak ada di Al-Quran non-muslim itu. Itu sudah kacau, bahasa Inggris campur bahasa Arabiun. Non itu bahasa Inggris, muslim itu Arabiun. Nggak kena secara akademis, nggak kena. Gitu ya. Aku bisa memahami apa pernyataan Kang Mas Yosep Pereira karena Kang Mas kita ini kafir. Tetapi sejauh yang aku membaca videonya itu, Kang Mas itu tidak dalam rangka mendukung atau menolak KUHP 279, ya, yang disahkan oleh Surat Edaran MK nomor 4/2016. Tidak dalam rangka, kalau aku baca begitu psikologisnya, tidak dalam rangka mendukung atau menolak, tapi mengingatkan kepada semua laki-laki dan itu sudah menjadi undang-undang, maka diingatkan, hei laki-laki yang sudah bersuami, lu hati-hati lo, kalau mau menikah lagi harus ada izin dari istri lu yang pertama. Ini sudah ada undang-undang, lu bisa dijerat undang-undang. Nah, kalau aku membaca semangatnya di sana. Ya kita maklumi, karena kan tentunya sebagai kafir, Kang Mas Yosep Pereira ini beliau ada di Semarang, ya, dan aku sangat tertarik seandainya kami bisa ketemu dalam sebuah meja diskusi itu, ya, kita bisa ngobrol sambil ngopi, bagaimana sebetulnya korelasinya terhadap Pancasila, karena beliau kan yang mengkomandani sebuah rumah yang disebut Rumah Pancasila. Itu sangat menarik sekali. Ya, sangat menarik sekali. Beliau mengatakan berdasarkan pasal 279 KUHP dan Surat Edaran MK nomor 4/2016. Jadi bisa dipenjara selama 5 tahun penjara. Dan wanitanya diberikan hak oleh undang-undang untuk melaporkan suaminya yang tidak izin menikah. Tapi dia langsung aja menikah lagi, ya. Itu yang diingatkan oleh Mas Pereira, ya, Yosep Pereira. Kalau aku memaklumi, karena beliaunya kan kafir, tidak tahu bagaimana kaidah hukum Islam. Ya, aku sudah katakan, ya, ini itu ranah teologis. Biar saja itu menjadi urusan teologis. Jangan sesuatu yang sudah diatur oleh Allah, biar itu ranahnya di agama, jangan dibawa ke negara. Gitu loh, ya. Dan ini tidak menutup kemungkinan di dalam internal Islam sendiri pun itu terjadi pertarungan pemikiran, terjadi debat tebal antara yang harus izin dan yang tidak izin. Maka aku jamin dia akan terjadi seperti bagaimana halnya rokok tadi itu. Karena aku cari, tolong aku diberi dalil kalau ada yang mengatakan apabila kita mau menikah lagi, kita harus minta izin terhadap istri pertama. Tidak ada itu. Itu aturan Allah. Allah yang membuat manusia baik laki-laki maupun perempuan. Allah sudah tahu karena dia yang bikin karakter perempuan itu seperti apa. Sekarang kalau dia mau menikah lagi minta izin dan izin tidak diberikan, sedangkan dia butuh untuk menikah lagi. Gimana terus? Padahal agama mengizinkan. Yang seperti istriku kan jarang yang dia mau melamarkan istri berikutnya untuk mendampingi dia, mendampingi aku. Kan jarang yang seperti itu.
Sekarang kita lihat, ada nggak sebuah dalil Nabi itu ketika mau menikahi istri-istrinya, dia izin dulu terhadap istri yang terdahulu. Qot'i, jangan istihadi. Yang qot'i, supaya tidak ada lagi perdebatan di antara kita. Ada nggak? Kan nggak ada. Jadi Allah itu sudah buat aturan. Allah itu maha tahu tentang hamba-hamba yang dia ciptakannya. Karakter wanita ya seperti itu. Dan sekarang kalau ada seseorang suami dengan alasan apapun dan dia mau menikah lagi tapi nggak diizini sama istri pertama, terus bagaimana? Padahal agama membolehkan. Tiba-tiba hukum negara melarang. Mana lebih tinggi hukum agama terhadap hukum negara? Kan pertarungannya di sana. Jadi kan begini ya. Pancasila itu kan landasan ide. Maka kita sebut landasan ideal Pancasila, ya. Dia itu hanya sebatas ide. Supaya kita lebih rinci lagi, maka dia dijelaskan dalam landasan konstitusi yang itu namanya Undang-Undang Dasar 45. Maka landasan Undang-Undang Dasar 45 juga akan dijelaskan dalam landasan operasional GBHN. Nanti selanjutnya ke Kepres, Inpres, selanjutnya nanti ke Menteri, ke Gubernur, sampai ke bawah. Kerangka berpikir tata kelola negaranya kan seperti itu. Kita merujuk ke hulunya, ke Pancasilanya, itu sebagai landasan ideal kita berbangsa dan bernegara. Pancasila itu menempatkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita harus tahu, Indonesia itu bukan negara agama, tapi dia negaranya orang yang punya agama. Jadi tidak boleh Pancasila itu bertentangan dengan agama. Orang Pancasila itu sendiri digali dari agama. Dalam Islam, seperti tadi aku sudah bilang ya, perspektifku berbicara dalam terminologi Islam, bukan agama yang lain. Tidak ada satu dalil qot'i pun mengatakan kalau mau menikah lagi harus izin istri yang pertama. Lah ini terus undang-undang ada. Bahkan ada jerat hukumnya 5 tahun penjara. Kalau menyembunyikan 7 tahun penjara. Kan jadi tabrakan ini. Coba dipikirkan itu. Ya, maka kalau katanya Mas Pereira selalu berbuat baik di rumah Indonesia, itu perintah Pancasila. Terus bagaimana dikatakan baik apabila ada undang-undang dalam negara yang itu bertentangan dengan undang-undang agama? Bagaimana bisa dikatakan baik? Nanti Allah marah loh. Allah itu sudah bikin aturan. Kita bikin aturan-aturan yang belum diatur Allah itu aja. Yang sudah diatur Allah ya sudah kita tinggal jalankan. Kalaupun terjadi perdebatan di dalamnya, biar itu ranahnya teologis, bukan ranahnya negara. Jadi Mas Pereira ya, Anda mengatakan selalu berbuat baik di rumah Indonesia. Itu perintah Pancasila. Yes, I agree. Saya setuju. Karena Pancasila itu landasan ideal kita. Tapi bagaimana ketika ada sebuah undang-undang di sebuah negara yang landasan idealnya Pancasila, yang itu notabene bernapaskan agama, undang-undangnya bertentangan dengan agama, itu gimana solusinya itu? Cuma kan aku tadi bilang, aku memaklumi karena Mas Pereira kafir kan, tidak Islam, artinya dia tidaklah piawi atau tidak tahu bagaimana tentang teori hukum fikih Islam mengaturnya. Jadi sekali lagi Mas, ini pun di dalam Islam sendiri, dalam perspektif Islam, bisa terjadi debatable tentang harus izin nggak dengan istri pertama kalau akan menikah lagi. Tapi biarkan itu menjadi ranah teologis gitu loh. Negara bikin aja aturan-aturan yang belum diatur dalam agama. Jangan bikin aturan agama yang sudah ada, dibikin lagi aturannya justru bertentangan. Allah itu paling tahu karakter makhluknya termasuk wanita ini. Ya cemburu lah, ya banyak macamnya lah. Terus harus minta izin. Seperti di negara kita yang demokrasi, kita kan sudah sepakat mengambil sistem negara demokrasi. Demo itu kalau kita lapor ke polisi itu hukumnya izin atau pemberitahuan? Setauku nih, karena kita sudah sepakat bahwa demo itu adalah hak. Jadi kita hanya memberitahukan untuk keamanan bersama. Jumlahnya berapa, nanti jalan mana yang akan ditempuh. Itu kita memberitahukan kepada Pak Polisi. Bukan minta izin, karena sudah
Yang namanya demo itu merupakan tarikan napas dengan demokrasi. Kalau nggak boleh demo ya bikin aja negara kerajaan. Gitu loh, ya. Jadi ini terjadi tumpang tindih. Kalau aku sih, ini kan kita diskusi ya. Kenapa nggak lebih baik bikin undang-undang begini? Jerat pidana perselingkuhan. Itu baik. Itu senapas dengan agama. Karena agama apapun setauku itu melarang perzinahan, apalagi Islam. Tapi kalau ada agama yang melegalkan perzinahan, tolong aku dikabari. Setauku tidak boleh, karena itu melanggar norma. Jadi bikin aja seharusnya jerat pidana perselingkuhan. Begitu judulnya. Ya, gue ini orang hotel, gue kerja itu di hotel ada hampir 1 tahunan. Gue tahu bagaimana perilaku suami-suami bajingan itu. Ketika dia ditugaskan, entah itu instansi pemerintah, entah itu instansi swasta, dia siangnya rapat, tapi malamnya cari lonte. Itu dihukum nggak? Padahal pamit sama anak istrinya di rumah, tugas kantor. Tapi setelah tugas malamnya cari lonte, berzina dia. Kenapa nggak undang-undang ini yang dibikin? Bikin undang-undang perselingkuhan. Seorang suami yang punya istri sah dan kedapatan melonte, berzina dengan perempuan lain, maka dia akan dihukum. Itu senapas dengan agama. Yang itulah namanya pelakor. Kan kasihan istrinya, anaknya di rumah. Dia pamitan berangkat. Istriku, suamimu mau tugas kantor. Berapa hari? 3 hari. Meeting di mana? Di hotel ini. Anakku, bapak mau tugas kantor. Ya, kamu baik di rumah. Ya, di mana Pak? Di hotel. Berapa? 3 hari. Bapak nginap 3 hari di sana. Iya. Memang sih dia melaksanakan tugas kantor, entah itu pemerintahan, entah itu swasta. Sudahlah, ini kan bukan rahasia umum. Ya. Siangnya dia tugas kantor, tapi malamnya cari lonte. Kenapa bukan ini yang dibikin undang-undang? Sehingga negara kita mendapatkan rahmat dari Gusti Allah Ingkang Maha Agung. Karena yang namanya perselingkuhan, perlontean, itu jelas berzina. Karena dia melakukan hubungan seksual, padahal dia punya istrinya yang sah di rumah dengan perempuan lain yang itu bukan apa-apanya. Ya, jadi mari kita pikirkan bersama supaya negara kita itu mendapatkan rahmat. Kita berpancasila secara benar. Ya. Ini yang bisa aku tawarkan, dan aku sangat senang hati bila satu waktu bisa bertemu diskusi sambil ngopi bareng di kafe ya dengan Mas John Pairera yang ada di Semarang itu yang membidani menjaga gawang rumah Pancasila ya. Karena aku pun ingin berpancasila dengan baik. Karena itu landasan ideal negara kita. Tapi bagaimana duduk permasalahannya supaya kita berpancasila dengan baik? Ini kan perlu ada diskusi-diskusi. Nah, kritikku terhadap undang-undang ini seharusnya kan bukan aku yang bicara, para ulama-ulama itulah, atau para organisasi Islam yang besar, bahwa dalam Islam itu nggak ada izin, itu nggak ada. Tetapi untuk kebaikan bersama memberitahukan boleh, dan itu harus memberitahukan. Karena apa? Ada implikasinya yang aku bilang tadi. Kalau tidak dipublis nanti menjadi fitnah. Oh, dia jalan sama siapa? Perempuan lain, padahal itu sudah istrinya. Kalau nggak dipublis nanti sama-sama anak bisa saling nikah padahal itu dari bapak yang sama. Itu pengembangan untuk kebaikan boleh, gitu loh ya. Jadi jangan terus izin, agama tidak mengatur itu kok. Ya, oke. Sekali lagi aku terlalu berapi-api ya, dan itu karena aku masuk ke dalam suasana ini. Tapi sekali lagi aku bilang, aku tidak punya kepentingan. Aku hanya ingin mendudukkan, mari kita beragama dan bernegara secara benar. Nah, aku hanya men-trigger mungkin nanti ada ulama-ulama yang mendengarkan video ini atau organisasi Islam besar yang lebih punya powering bisa melakukan tinjauan kembali ke Mahkamah Agung tentang undang-undang itu. Jadi yang sudah diatur agama sudah, biar Allah itu lebih tahu dari kita. Mari yang belum, negara bikin aturan. Jadi tidak menjadikan Pancasila itu justru bertentangan dengan agama. Seorang Pancasila itu sendiri dari agama kok. Kan begitu. Oke ya, sekali lagi aku jelaskan loh ya. Meskipun aku berapi-api seperti ini, aku ingin karena siapapun yang mendengar video ini, dia dapat pemahaman yang jelas. Bagaimana kita berbangsa, bernegara, berpancasila, beragama dengan baik, on the track begitu ya.
Jadi aku bukan kepentingan. Enggak, aku nggak ada kepentingan. Aku kan sudah cerita di awal. Istriku kemarin melamarkan Mbak Putri untuk menjadi istriku. Jadi aku nggak ada kepentingan gini. Tapi kan yang seperti istriku kan 1001. Yang dengan rela, bukan tidak ada. Tapi kalau kita lihat kurva normal itu kan ekstrim. Gitu loh, ya. Oke, aku kira cukup sampai di sini penjelasan kita. Tapi sekali lagi aku ingatkan, ini dalam rangka akademis. Ayo kita saling beradu argumentasi di ruang akademis ini. Jangan bawa ke ruang lain, ya. Dan aku sangat berharap bisa bertemu tapi bagaimana caranya? Jauh, aku di Batu, dia di Semarang, dengan Mas John Pereira, ya. Dan aku suka dia mendirikan rumah Pancasila. Bahkan aku mau tanya sebetulnya sama dia, apakah kita sekarang ini masih menggunakan Pancasila itu sebagai landasan ideal kita atau hanya sebagai jargon saja? Itu kan aku perlu belajar dengan beliau, ya. Kita lihat dengan fenomena keadaan yang ada ini. Apakah ekonomi kita bilang ekonomi sajalah, jangan yang lain. Apakah itu sesuai dengan Pancasila atau tidak? Yang ada di lapangan loh, ya. Kalau teorinya sih iya, kita masih berpancasila. Karena itu landasan ideal kita. Tapi jadi begini, apakah Pancasila itu hanya kita dudukkan sebagai lip service saja, tapi perilaku kita justru mengangkangi Pancasila, atau kita masih konsekuen, mulut kita ngomong Pancasila dan kelakuan kita juga Pancasila? Itu menarik untuk didiskusikan. Ya, kita tapi harus, namanya akademis, harus belak-belakan. Ya. Oke. Sampai di sini dulu. Aku ingatkan ini Jum'ah Kliwon tanggal 12. Untuk yang laki-laki yang pakai celana, penuhi masjid di sekitar rumahmu dengan kehadiranmu sholat Jumat yang berjamaah, ya. Bagi yang sudah paham, jangan lupakan sholat Jumat dan sholat duhur, dua-duanya harus dilakukan. Mana yang dulu dilakukan terserah, mau mana dulu, asalkan sudah masuk waktunya, ya. Untuk saudara-saudaraku yang Islam, ya, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga Islam, ya, itu menjadi milik imanmu yang paling dalam, ya. Tapi hormati saudara kita yang memilih jalan ke yang lain, ya. Oke, kita berdoa sama-sama semoga mendapatkan rezeki barokah, ya, dan kesehatan yang prima sehingga kita dapat melanjutkan kajian-kajian kita sebagaimana waktu-waktu yang lalu, ya. Aku stressing lagi sekali lagi, apakah tidak lebih baik kita bikin undang-undang anti perselingkuhan? Jadi kalau ada suami sudah punya istri sah, dia ngelonte, dia berselingkuh dengan perempuan lain, nah ini dijerat hukum. Tolong itu dipertimbangkan, ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.